Alhamdulillah. Saya kaget kan dikabari kita ini. Kagetnya karo. Alhamdulillah. Oh nggak ada. Sama berdua aja. Ini saya pun enggak. Tapi tempatnya Bapak juga cuma begini. Dua anaknya panggil ke sini. Kota Jogja tuh? Masih di Bantul. Dua-duanya? Enggak, kalau yang satu di Salatiga. Yang satu Salatiga, yang itu Bantul. Oh, yang Bantul yang dekat. Yang dekat itu yang laki-laki. Salatiga itu kerjanya dia. Balik lagi ke Kas Mujo itu, saya geleng-geleng kepala terus terang nggak habis pikir. Kok bisa ada pernyataan di publik seperti itu? Dan Kas Mujo tidak salah. Karena Kas Mujo sudah mendapatkan konfirmasi dari Jokowi bahwa dia adalah pembimbing akademik. Itu pun tidak tahu apakah kemudian dibantah oleh Kas Mujo atau tidak bahwa dia adalah pembimbing akademik. Yang jelas yang dia bantah adalah dia pembimbing skripsi Jokowi. Tentu misteri kan bagi kita, ya, misteri bagi kita. Ada saya baca juga pengakuan bahwa katanya Jokowi wisuda bareng dengan dia. Sehingga jadi aneh, untuk apa kemudian kalau seandainya Jokowi selesai kuliahnya, untuk apa dia mengarang-arang cerita tentang Kas Mujo itu? Why? Untuk apa dia mengarang-arang cerita tentang Kas Mujo itu? Ya. Tentu ada sesuatu. Nah, sesuatu itu yang kita tidak pahami. Jadi, sobat era sekalian, ya, let's say begini, ya, katakanlah Jokowi kuliah, lalu dia tamat, dia mendapatkan ijazah, tapi tidak dijamin juga kan, ijazah dia tidak dioprak-aprek agar mungkinnya look beautiful atau whatever it is. Tapi yang jelas pasti ada something. Sehingga kemudian dia tidak mau sejak tahun 2018 menunjukkan ijazah aslinya. Dan bahkan dalam ketidakmauan tersebut timbul dua korban. Dipenjara selama 4 tahun yaitu Gus Nur dan Bambang Tri. Dan selama persidangan tidak pernah ditunjukkan ijazah aslinya. Kan this is the question. Bagi Anda yang katakanlah mencintai Jokowi gitu ya, sepenuh hati ya, atau sepenuh mani, kita tidak tahu juga. Maka yang kita tanyakan, why ada cerita bohong seperti itu? Itu kan kebohongan yang telak jadinya. Saya pun bertanya-tanya, kok bisa gitu? Apalagi kemudian sambil ngelawak gitu ya, menceritakan bagaimana kelakuan Pak Kas Mujo yang galak, bolak-balik skripsi dan lain sebagainya. Dan ketika tahun 2025 Jokowi mengatakan dia adalah pembimbing akademik. Tidak lagi ada kata-kata pembimbing skripsi, dan itu dikonfirmasi oleh Kas Mujo sendiri ketika di wawancara wartawan mengatakan dia bukan pembimbing skripsi dan tidak pernah melihat ijazah Jokowi. Lakon Kas Mujo yang tentu membuat kita semua geleng-geleng kepala. Kok bisa begitu? Kok bisa ya? Kita tahu video tadi 2017 saudara sekalian ya. Jadi kalau sekarang kemudian diralat oleh Jokowi, maka ralatnya itu 8 tahun kemudian. Dan ralatnya itu sebagaimana tertulis ya, yaitu ini di di Instagramnya Jokowi. Hari ini saya berkunjung untuk bersilaturahmi dengan dosen pembimbing akademik saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM.
Bapak Insinyur Kasmujo di usia 75 tahun. Beliau masih sehat dan penuh semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kesehatan dan kekuatan kepada beliau. Ya mungkin timnya yang menuliskannya bukan Pak Jokowi ya. Dan kita tahu saudara sekalian, lakon Kasmujo sebagai dosen pembimbing pembimbing skripsi ini akhirnya berakhir juga ketika yang bersangkutan kemudian dalam salah satu berita di banyak media ya termasuk Kompas ini mengatakan, Kasmujo tegaskan belum pernah lihat ijazah Jokowi, saya bukan pembimbing skripsinya. Padahal dalam pidato 2017 itu Pak Jokowi dengan meyakinkan ya, mengatakan ingat betul kok galak nih orang. Dan akhirnya terima kasih sudah membimbing skripsi di jurusan teknologi kayu ya. Teknologi kayu. Kemudian dia mengucapkan terima kasih dan jelas itu adalah pembimbing skripsi karena dikatakan entah bolak-baliknya berapa kali. Menarik ya. Nah ini ya ada pendapat dari Damai Hari Lubis. Jadi Damai Hari Lubis ini aktivis TPUA juga ya, tim pembela ulama dan aktivis juga. Dia menuliskan hal yang ngeri-ngeri sedap ya. Jadi setelah lakon Kasmujo ini terbongkar, dia berharap mengarahkan investigasi kepada Pratikno dan Ova Emilia. Why? Jadi saudara sekalian, kalau kita normal ya, kalau kita normal cara berpikirnya tanpa favoritisme dan lain sebagainya, memang aneh statement yang mengatakan saya ingat betul Pak Kasmujo begini begono dan lain sebagainya sambil tertawa, lalu Kasmujonya sendiri ketawa-ketawa sendiri. Padahal ketika dia membantah dia bukan dosen skripsinya, kan berarti paling tidak 8 tahun dia berada dalam kebohongan. Dia memelihara kebohongan itu. Tidak heran kalau Rismon kemudian memberikan komentar yang keras dan sinis ya terhadap Kasmujo. Tetapi saya sudah katakan dalam hubungan antara superior dan inferior, Kasmujo ini nggak bisa apa-apa juga. Maka kata Damai Hari Lubis, ya coba arahkan yang namanya ke Ova Emilia dan sebelumnya Pratikno. Why? Coba ya. Coba kita bacakan secara sepintas tulisan beliau. Hubungan hukum antara Jokowi dan Kasmujo diada-adakan. Damai Hari Lubis, pengamat KUHP, kebijakan umum, hukum dan politik, luar biasa ya. Kemudian satu, Jokowi jelas-jelas mengatakan di depan para tamu undangan di UGM dan sudah publish ya, sudah publish ya melalui sosmed bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsinya dan Jokowi cerita tentang bolak-balik perbaikan skripsinya jurusan teknologi kayu dan tampak Kasmujo pun sudah diarahkan dalam kurung driven ya untuk tertawa dan tersenyum-senyum karena Kasmujo saat Kasmujo saat ini mengatakan dirinya yang sebenarnya bukan dosen pembimbing Jokowi dalam pembuatan skripsinya ya, nyanya itu Jokowi. 3, namun pengakuan adalah bukan satu-satunya alat bukti, perlu dengan bukti-bukti pendukung lainnya ya. Oke ya. Bahwa andai benar pengakuan Kasmujo yang sudah tersebar melalui media, tentu akan bertambah satu dari puluhan kebohongan Jokowi selama menjadi Presiden RI ke-7 ya. Substantif pengakuan Kasmujo menjustifikasi tuduhan publik, bukan substantif ya, substansi. Substansi pengakuan Kasmujo menjustifikasi tuduhan publik terhadap dugaan Jokowi pengguna ijazah palsu S1 dari UGM ya. Diduga ya, tudingan. Jadi tetap azas praduga tak bersalah. 6, bahwa Bareskrim Mabes Polri akan menjadikan temuan bukti pengakuan sebagai salah satu unsur alat bukti yang menguatkan kebenaran material lainnya daripada hasil lapor laboratorium forensik serta mutatis mutandis menggugurkan bukti formal dari pernyataan Rektor UGM bahwa Jokowi adalah benar alumni mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan angkatan tahun 1980 dan lulus pada tahun 1985.
ya tidak langsung gugur ya pengakuan, tapi pengakuan ini dampaknya luar biasa ya. Pengakuan Kasmujo sementara ini otomatis alat yang dapat menemukan kebenaran material dan sementara dapat membentengi proses penyelidikan atas laporan Jokowi terhadap Roy CS ya. 8. Bareskrim Polri saat ini justru harus fokus mengarahkan investigasinya kepada ex-rektor UGM Pratikno dan rektor saat ini Profesor Ova, termasuk sivitas dekanat Fakultas Kehutanan saat ini, serta teman-teman yang mengaku seangkatan Jokowi. Begitu ya. Luar biasa ya. Kasmujo ini. Jadi arahkan kepada Pratikno dan Ova Emilia. Sahabat era sekalian, sekali lagi saya tidak habis pikir dan geleng-geleng kepala. Kok bisa gitu loh. Kok bisa ya. Jadi kalau ada dua pernyataan yang saling bertentangan, maka dua-duanya tidak benar. Oke? Jokowi mengatakan bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbingnya pada tahun 2017. Tetapi pada tahun 2025 Kasmujo mengatakan bahwa dia bukan pembimbingnya. Bukan pembimbing skripsi. Bahkan Kasmujo statusnya masih asisten dosen. Apakah asisten dosen bisa juga menjadi pembimbing akademik? Wallahu alam. Lantas diperbaiki oleh Jokowi bahwa Kasmujo adalah pembimbing akademik. Apakah iya ada pembimbing akademik? Saya tidak tahu. Karena yang tahu tentu orang yang mengalami tahun 80. Karena tahun 80 itu masih kenaikan tingkat kalau tidak salah. Kalau saya ya seperti yang saya katakan, pembimbing akademik saya jelas orangnya. Pernah menjadi dekan ya setelah saya tamat 2 kali. Dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ternyata beliau meninggal tahun lalu ya. Saya nggak aware ternyata Pak Sigit Rianto meninggal ya. Dalam usia yang sangat muda, kelahiran tahun 64 beliaunya. Jadi dengan saya bedanya cuma 5,5 tahun sesungguhnya. Tetapi beliau adalah dosen pembimbing akademik saya. Tapi dosen pembimbing skripsi berbeda lagi. Karena saya jurusan hukum tata negara, ya tentu yang akan membimbing adalah dosen hukum tata negara. Sementara Sigit Rianto dosen hukum internasional. Tapi balik lagi ke Kasmujo itu, saya geleng-geleng kepala terus terang gak habis pikir. Kok bisa ada pernyataan di publik seperti itu? Dan Kasmujo tidak salah. Karena Kasmujo sudah mendapatkan konfirmasi dari Jokowi bahwa dia adalah pembimbing akademik. Itu pun tidak tahu apakah kemudian dibantah oleh Kasmujo atau tidak bahwa dia adalah pembimbing akademik. Yang jelas yang dia bantah adalah dia pembimbing skripsi Jokowi. Tentu misteri kan bagi kita, ya misteri bagi kita. Ada saya baca juga pengakuan bahwa katanya Jokowi wisuda bareng dengan dia. Sehingga jadi aneh, untuk apa kemudian kalau seandainya Jokowi selesai kuliahnya, untuk apa dia mengarang-arang cerita tentang Kasmujo itu? Why? Untuk apa dia mengarang-arang cerita tentang Kasmujo itu? Ya. Tentu ada sesuatu. Nah, sesuatu itu yang kita tidak pahami. Jadi, sobat era sekalian, ya, let's say begini, ya, katakanlah Jokowi kuliah, lalu dia tamat, dia mendapatkan ijazah, tapi tidak dijamin juga kan, ijazah dia tidak dioprak-aprek agar mungkinnya look beautiful atau whatever it is. Tapi yang jelas pasti ada something. Sehingga kemudian dia tidak mau sejak tahun 2018 menunjukkan ijazah aslinya. Dan bahkan dalam ketidakmauan tersebut timbul 2 korban. Di penjara selama 4 tahun yaitu Gus Nur dan Bambang Tri. Dan selama persidangan tidak pernah ditunjukkan ijazah aslinya. Kan this is the question. Bagi Anda yang katakanlah mencintai Jokowi gitu ya, sepenuh hati ya, atau sepenuh mani, kita tidak tahu juga. Maka yang kita tanyakan, why ada cerita bohong seperti itu? Itu kan kebohongan yang telak jadinya. Saya pun bertanya-tanya, kok bisa gitu?
apalagi kemudian sambil ngelawak gitu ya, menceritakan bagaimana kelakuan Pak Kasmujo yang galak, bolak-balik skripsi dan lain sebagainya. Dan ketika tahun 2025 Jokowi mengatakan dia adalah pembimbing akademik. Tidak lagi ada kata-kata pembimbing skripsi, dan itu dikonfirmasi oleh Kasmujo sendiri ketika diwawancarai wartawan mengatakan dia bukan pembimbing skripsi dan tidak pernah melihat ijazah Jokowi. Maka kita akan merefer 2017 itu sebagai sesuatu yang kok bisa, kok bisa. Saya terus terang saya tidak akan pernah tega kalau berbohong seperti itu, karena saya katakan kan jatuhnya berbohong jadinya. Karena 2017 mengatakan dosen pembimbing skripsi, 2025 mengatakan dosen pembimbing akademik, dan Kasmujo mengatakan dia bukan dosen pembimbing skripsi dan tidak pernah melihat ijazah Jokowi. Logis nggak cerita ini kalau misalnya orang meragukan ijazah? Ya tentu tetap dengan azas praduga tak bersalah. Tapi logis kan kalau orang kemudian ijazahnya. Nah karena itu apa yang dikatakan DHL menjadi relevan. Ya, ada orang-orang lain yang kemudian katakanlah misalnya ada sebuah rekayasa terhadap ijazah itu, atau ada rekayasa terhadap sebuah cerita itu, maka tidak hanya Kasmujo yang terlibat sesungguhnya. Kalau misalnya diarahkan kepada UGM, bisa jadi kemudian orang kemudian berimajinasi tentang seseorang yang dekat sekali, yang merupakan orang nomor 1 di UGM dan kemudian dalam tanda kutip menjadi tim sukses dan kemudian menjadi Menteri Sekretaris Negara untuk 2 periode. Orang mengatakan wajar kalau seandainya Pratikno dianggap terlibat. Tapi sekali lagi ya, kita tidak menuduh, tetap dengan asas praduga tak bersalah. Tetapi logika ini logika yang masuk akal. Lalu kemudian turun ke rektor sekarang Ova Emilia yang mewarisi sebuah titipan yang tidak enak yang akan menjadi bom waktu. Maka beruntunglah pengganti Pratikno setelah itu. Kalau tidak salah ada 2 lagi kan, perempuan, kemudian laki-laki, dan baru Ova Emilia. Jadi mereka selamat dalam tanda kutip dari permainan ini. Karena yang muncul adalah Ova Emilia dalam pemberitaan apapun. Sama Sigit Sunarta, dekan Fakultas Kehutanan UGM. Orang mengatakan tidak pernah Jokowi menunjukkan ijazahnya. Iya, tapi ada 3 kejadian di mana ijazah itu dipertunjukkan. Pada saat reuni di big screen di belakang mereka ada ijazah Jokowi oleh Sigit Sunarta dan kemudian oleh Dian Sandi, kader PSI. Oh, bukan yang itu yang aslinya. Nah, kalau yang bukan itu yang aslinya, maka bisa dikenakan pasal Undang-Undang ITE. 3 pihak yang saya sebutkan tadi ya, yaitu Fakultas Kehutanan yang mengelola reuni, kemudian dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta, dan kemudian Dian Sandi. Jadi saudara sekalian, there must be something wrong. Kalau tidak ada something wrongnya, ceritanya tidak rumit sebegini. Nah, dalam kerumitan tersebut, ya pastilah dalam tanda kutip ada perselingkuhan, ada kegelapan dalam hubungan antara Jokowi dan UGM. Dan jangan lupa, UGM ketika beliau menjadi presiden 2 periode, di situ ada nama Pratikno yang sebelumnya menjabat sebagai rektor Universitas Gadjah Mada. Begitu sobat era sekalian ya. Kita agak bingung mengembangkan logika apalagi yang harus kita katakan dengan ini semua. Nah, belum lagi kejanggalan-kejanggalan yang kemudian muncul di ijazah misalnya. Kejanggalan tersebut tidak ada lembar pengesahan. Tidak ada lembar pengujian. Satu, tidak ada lembar pengujian. Yang kedua, penggunaan Times New Roman. Yang ketiga, foto yang tidak ada kena lintasan
cap merahnya tersebut. Yang keempat, spelling nama Sumitro yang antara OE dan U. Yang kelima, sebutan Sumitro yang di lembar pengesahan itu profesor, sementara di prakata cuma doktor saja. Jadi di skripsinya sendiri ada 5 keanehan yang tentu harus dijawab juga oleh pihak Jokowi. Ada 5 keanehan di situ. Jadi banyak hal-hal yang barangkali membuat kita berpikir, kok bisa begini ya jalan ceritanya. Nah, karena itu sekarang ini justru kita butuhkan sebuah forum yang independen, netral untuk menjawab ini semua secara memadai. Forum tersebut tadi saya diadu dengan Bara JP ya. Ya saya katakan sudah ada forumnya. Jadi forumnya itu adalah forum yang dituntut oleh Dr. Taufik, yaitu PMH, perbuatan melawan hukum, gugatan perdata perbuatan melawan hukum di PN Surakarta. Itu forumnya yang kita belum bicara tentang pidana dulu. Pokoknya buktikan bahwa ijazahnya itu asli. Jadi kalau kita bicara asli itu tidak hanya asli dalam pengertian bahwa sama persis dengan ijazah saat itu, tapi termasuk juga perolehannya. Kalau skripsinya bermasalah misalnya, ya tidak mungkin kemudian akan menghasilkan ijazah. Kalau kata Roy Suryo, kalau skripsi yang busuk itu tidak mungkin menghasilkan ijazah sarjana. Tapi dia bilang busuknya nggak paham saya. Pengertian busuk itu apa ya? Begitu sobat RH sekalian ya. Coba saya bacakan ya komentar sobat RH sekalian ya. Saya tadi iseng-iseng saja ke sini, ternyata antusiasmenya masih besar ya. Coba kita playing victim, pesulap handal menipu mata terlihat baik, ternyata semua sulap. Kemudian kalau cerdas, akal sehat, nggak logis Bang Refli, tapi bagi ternak merasa hebat. Jokowi paling disegani katanya, nggak ada yang berani ya. Jokowi manipulatif, hore ada termul komen ya. Bongkar siapa-siapa saja yang terlibat dalam sandiwara itu ya. Seperti lagunya Glenn Fredly, sandiwarakah selama ini. Kemudian satu-satunya pejabat yang hobi memakai jasa buzzer dengan memelihara para buzzer itu adalah Mulyono. Oknum UGM sudah dapat manis-manis alias kena sogok. Ya kita tidak bisa menuding, tetapi pasti ini ada keanehannya ya, unusual things. Jadi sobat RH sekalian ya, masalah hukum itu ya, pertama tentu fakta, oke. Yang kedua ya logika, ya fakta dan logika itu harus bergandeng. Logika saja ya tidak bisa, ya sesuatu yang logis itu belum tentu secara bernilai dari sisi fakta hukumnya. Contoh yang logis itu adalah, masa ijazahnya palsu, kan dia sudah jadi wali kota kemudian presiden, nggak mungkin. Nah itu logis, tetapi tidak 100% menjamin. Ada kasus misalnya di Sumatera Utara, seorang bupati pakai gelar doktor ketika sebelumnya nggak dipermasalahkan, ternyata setelah dia mendaftar untuk gubernur dipermasalahkan, ternyata gelarnya nggak benar. Jadi sekali lagi gelar nggak benar itu gini, bisa saja ijazahnya asli, aspal tadi, tapi dia tidak memenuhi kriteria untuk menyandang gelar itu. Salah satunya barangkali tidak bikin disertasi, atau ya seperti Bahlil misalnya, yang tiba-tiba 1,5 tahun lulus sebagai sebagai penyandang gelar doktor. Ya orang bertanya, orang sibuk kapan dia bikin skripsinya? Kapan bikin disertasinya? Apakah disertasi itu under control dia atau
dia serahkan 100% ke orang lain untuk membuatnya. Ya saya yakin pasti dibuatkan orang. Cuman masalahnya gini, ada orang yang cuma membantu menuliskannya, tapi ide besarnya ada di katakanlah orang seperti Bahlil. Tapi ada yang ya sudahlah kamu buat aja terserah, lalu kemudian di briefing setelah itu. Nah itu beda lagi ya. Kejujuran Bapak Kasmujo menjadi UGM sedang dipertaruhkan. Kejujuran Bapak Kasmujo menjadi satu kunci untuk Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Apalagi uji forensik yang dari luar negeri ikut andil, akan ketahuan betapa ngibulnya Jokowi. Jadikan Kasmujo sebagai whistleblower untuk bongkar dalang ijazah palsu sindikat. Yang bersakitin rekayasa Jokowi harus diadili semua, jangan cuman Pak Kasmujo saja. Apalagi ya. Kemudian wajib Kasmujo dilindungi LPSK. Yang asli belum tentu sah legal, tergantung cara memperolehnya. Seperti halnya uang asli juga belum tentu sah legal kalau cara mendapatkannya melanggar hukum. Itu beda lagi itu kasusnya ya. Belum tentu halal. Ya, uangnya benar tapi belum tentu halal ya. Tapi kalau uangnya legal, misalnya uangnya itu didapatkan dari judi misalnya, tidak legal uangnya, tapi ya tetap bisa dibelanjakan. Tetap bisa dibelanjakan ya kan? Tetap bisa dibelanjakan. Misalnya dia mendapatkan uang itu dari berjudi, ya hasil judinya tidak akan dikembalikan kepada negara. Ini dibawa lalu dikasihkan ke anak istri, tetangga, orang lain ya, ketika dibelanjakan uangnya tetap sah asal uang asli ya. Yang dilarang itu adalah judinya. Nah, judinya itu ya dia tanggung gitu ya. Apalagi ya? Kebenaran apalagi yang kalian dustakan wahai ternak Jokowi, hati-hati. Mulyono sebenarnya panik datang ke Kasmujo. Nah, datangnya ke Kasmujo itu juga menurut saya, ya menurut analisis ya, agak aneh, ya kan? Alasan Jokowi dia datang ke Kasmujo karena ingin menawarkan bantuan. Ya, karena Kasmujo digugat. Dan dia ingin menawarkan bantuan ke Kasmujo. Dan Kasmujo sendiri merasa tidak siap dia untuk menghadapi proses pengadilan karena sudah tua. Ya dia tentu pengen tenang. Nah menurut saya gugatan yang disampaikan Komarudin itu ya biasa-biasa saja. Belum tentu juga dikabulkan. Orang akan tanya legal standingmu apa dan lain sebagainya. Walaupun kemudian kita katakan bahwa karena ini bukan perikatan tapi ini adalah perbuatan melawan hukum, bukan wan prestasi, sesungguhnya siapapun bisa menggugat asal ada relevansinya. Sebagai pemilih misalnya relevan. Seperti yang dikatakan Rizal Fadilah. Saya kata Rizal, ya saya pemilih Jokowi, pendukung Jokowi. Kalau ijazah di 2019, kalau ijazahnya itu tidak asli kan menang Prabowo. Benar juga pakai logika yang sehat seperti itu ya. Karena itu sobat era sekalian, ini tidak boleh dibiarkan begitu saja oleh Bareskrim Mabes Polri. Ini kan ibarat kata menurut orang Jawa ya, ceto welo-welo ya, expressis verbis, jelas ya. Tidak diragukan lagi. Apa yang tidak diragukan lagi? Yaitu ada sebuah pengakuan yang kemudian dibatalkan sendiri dan kemudian dibenarkan oleh orang yang ditunjuk. Jadi pengakuan 2017 bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dibatalkan sendiri oleh Jokowi melalui akun Instagramnya yang sudah saya bacakan tadi. Lalu dibenarkan oleh Kasmujo sendiri bahwa dia bukan dosen pembimbing skripsi dan dia tidak terlibat sama sekali. Karena sekali lagi dia adalah dosen muda, konon masih asisten dosen sehingga dan barangkali jurusannya juga gak jelas, teknologi kayu yang menurut arsip-arsip di Leiden, jangan lupa ya,
arsip tentang Indonesia itu jauh lebih lengkap di luar negeri, di Leiden dibandingkan di Indonesia sendiri. Paling tidak ada 3 tempat ya yang lengkap, bukan lengkap lah, yang arsip Indonesianya luar biasa. Satu di Australia, di Australian National University kalau tidak salah. Yang kedua di Leiden ya, Leiden. Kemudian yang ketiga di Universitas tempat Cornell University mungkin ya. Kalau tidak Cornell, Ohio. Intinya adalah ada juga di Amerika Serikat. Tapi yang paling lengkap Leiden karena dia negara Belanda kan pernah menjajah Indonesia lama sehingga banyak arsip-arsip yang dibawa ke negeri Belanda. Sobat semuanya, saya speechless. Mau ngomong apa lagi dengan fenomena Kasmujo dan Jokowi ini ya. Oke, coba kita lihat lagi dan bacakan komentar Sobat RH sekalian ya. Oke. Yang jelas ya, saya merasa bahwa kasus ini ya tetap akan berjalan. Laporan pencemaran nama baiknya berjalan. Karena sudah memanggil Abraham Samad, konon katanya, dan Rismon Sianipar juga dipanggil, walaupun Rismon merasa belum pernah dipanggil, dan barangkali dia akan dipanggil untuk hari Senin, ya barangkali, atau hari apalah. Yang jelas Michael Sinaga dari Sentana TV dipanggil untuk hari Senin, dan di tempat lain Pradi Bersatu juga sudah memberikan keterangan dan kemudian memberikan data tambahan. Padahal Perma nomor 1 1956 jelas mengatakan kalau ada kasus perdata dan pidana seperti ini, ya perdata dulu diselesaikan. Jadi selesaikan itu perdata, lalu hadapi sidang perdata untuk pembuktian ijazah itu. Kan itu sebenarnya objek yang dipersengketakan. Lah kalau misalnya Jokowi tidak mau kompromi dengan dalil bahwa siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Ini kan tidak menyelesaikan persoalan. Karena ijazahnya ada dan sekarang ada di Bareskrim. Konon katanya begitu. Yang di Polda cuma fotokopinya. Dan Polda sebenarnya bisa menunjukkan ini loh yang aslinya. Ya kan, walaupun ini fotokopi tapi ini dari fotokopi yang asli. Kan begitu. Tapi baik Bareskrim maupun Polda doing nggak say nothing, tidak mengatakan apa-apa mengenai ijazah yang sudah diserahkan tersebut. Padahal kadang-kadang barang bukti sering dipamerkan kan. Ingat KM50 tiba-tiba dipamerkan senjata kemudian dan samurai yang itu ternyata nggak cocok kalau dipakai oleh laskar FPI yang kemampuan ekonominya di bawah rata-rata ya. Karena itu mahal, barang mahal ya. Jadi saudara sekalian, kita tunggu saja bagaimana lakon selanjutnya ya. Tetapi sekali lagi harusnya tidak susah bagi penegak hukum untuk menyelesaikan kasus ini. Tapi lebih tidak susah lagi kalau seandainya ada jiwa kooperatif, ada sesuatu yang memang ingin diselesaikan oleh presiden atau mantan presiden Jokowi dan tidak lagi menghindar. Selesaikan kasus ini di pengadilan perbuatan melawan hukum perdata di Pengadilan Negeri Surakarta. Tidak jauh dari kediaman Pak Jokowi sekarang ini, ketimbang dia kemudian mengadukan beberapa pihak yang tidak jelas siapa diadukannya, yang jelas seperti belanja masalah. Dan kemudian Bareskrim pula berproses untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus inilah kira-kira. Atau penyelidikan kita tidak tahu. Karena menurut Hosinuddin belum ada laporan polisinya. Jadi selesaikan saja perdatanya. Oke, sahabat sekalian itu saja ya yang dapat saya share. Kasmujo dan lakon yang kemudian terkuak. Dan akhirnya setelah 8 tahun Kasmujo menyatakan dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi, dan Jokowi sebelumnya sudah mengatakan bahwa Kasmujo sekarang berperan sebagai dosen pembimbing akademiknya.
Ada dua pernyataan yang jelas diametral, dan di dalam hukum tidak mungkin dua pernyataan ini benar semua. Pasti salah satunya salah. Jadi pasti salah satunya bohong. Gak mungkin dua-duanya benar. Karena itu nanti kita akan lihat sejauh mana penegak hukum mau melakukan sebuah investigasi yang tidak perlu hebat-hebat amat. Cukup dia bertindak netral, dan kemudian barang bukti yang sudah tersaji di depan mata ini diperlakukan sebagai barang bukti untuk membuktikan apakah ijazah itu fake or original. Itu saja saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya update sebelum tidur ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.